Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, di pertemuan 4 ini kita akan coba membahas perbandingan antara hub dan switching. Di mana kita tahu bahwa fungsi daripada hub dan switching ini sama ya, yaitu untuk menghubungkan beberapa komputer. Dalam contoh ini kita hubungkan dengan 3 komputer, demikian juga switching ya, dihubungkan dengan 3 buah komputer. Nah, nanti kita akan coba membandingkan cara kerja daripada hub dan switching ini ya. Fungsinya sama tapi ada sedikit perbedaan dalam hal cara kerjanya. Dimana seperti yang kita tahu ya, di dalam sebuah 7 layer OSI, bahwa hub ini sebetulnya menduduki posisi paling rendah ya, yaitu ada di layer pertama, yaitu di physical layer, di mana kelasnya sama dengan kelas kabel ya. Kabel hub itu ya, itu termasuk ke dalam layer pertama ya, itu physical layer. Sedangkan kita tahu bahwa switching ini ada di layer kedua, yaitu di data link layer. Sedangkan router ada di layer ketiga, yaitu di network layer, begitu ya. Nah, jadi switching ini ya berbeda dengan hub dalam hal cara kerjanya walaupun fungsinya sama ya. Dimana switching ya bekerja berdasarkan MAC address. Kita tahu bahwa MAC address adalah sebuah serial number yang diberikan kepada kartu jaringan gitu ya, oleh pabrikan kartu jaringan tersebut ya. Sehingga setiap port kartu jaringan gitu ya, itu punya yang namanya MAC address. Sehingga switching ini bekerja berdasarkan tabel MAC address. Jadi setiap komputer yang terhubung kepada switching itu didaftarkan di dalam sebuah tabel yang namanya tabel MAC address. Sedangkan hub tidak memiliki kemampuan seperti itu ya. Hub fungsinya ataupun fisiknya seperti halnya kabel itu. Dia hanya menghubungkan satu komputer ke komputer yang lainnya. Sehingga di sini ada dibilang bahwa hub ini kelemahannya adalah sering terjadi collision atau tabrakan paket data ya, dibandingkan dengan switching. Kenapa? Karena memang hub ini tidak memiliki tabel MAC address, di mana tabel MAC address itu fungsinya seperti analoginya adalah pengatur lalu lintas ya. Ketika kita lihat di sini ya, jadi hub ini dia tidak memiliki pengatur lalu lintas atau tidak memiliki tabel MAC address ya, sehingga paket data yang berseliweran ataupun terkirim di sini akan kemungkinan terjadi tabrakan ya. Seperti halnya di rambu lalu lintas yang tidak memiliki rambu-rambu ya. Sedangkan pada switching di sini memiliki tabel MAC address yang analoginya seperti rambu lalu lintas ya. Sehingga switching ini mampu untuk mengatur lalu lintas paket data yang berkeliaran di dalam jaringan ini, kira-kira gitu ya. Nah, di hadapan kita sudah ada perbandingan ini ya antara hub dengan switching ya, di mana kita akan simulasikan, di mana kita akan mengirimkan paket data ya dari PC 0 ya, PC 0 itu ini yang ada di hub itu menuju ke PC 2 gitu ya. Sedangkan yang keduanya adalah dari PC 0 akan mengirimkan paket data juga ke PC 1 sini ya. Jadi ini adalah untuk yang diwakili oleh hub, sedangkan yang bawahnya diwakili untuk switching ya, dimana di switching ini kita juga sama ya, apple to apple akan mengirimkan paket data dari PC 3 ya ke PC 5 ya, PC 5 sini, kemudian yang terakhir adalah dari PC 3 ke PC 4, dari PC 3 ke PC 4 ya. Jadi ada 2 paket data yang akan dikirimkan dari satu komputer ke 2 komputer ya, sama-sama paket datanya sama gitu ya. Nah, di sini kita akan simulasikan bagaimana terjadinya tabrakan di dalam sebuah jaringan hub gitu ya. Dibandingkan dengan switching, dia tidak mengalami tabrakan atau collision ya. Dan tentunya kalau tidak terjadi tabrakan, dia pasti akan lebih cepat kan proses pengiriman datanya dibandingkan dengan hub yang sering kali terjadi tabrakan gitu ya, atau kemacetan lalu lintas. Kita lihat ya, kita play di sini simulasinya. Nah, di sini dilihat
Di hub dan di switching juga mengirimkan paket data ya, masing-masing paket data sesuai dengan jadwal pengirimannya seperti ini ya. Di sini terjadi tabrakan nah ini terjadi tabrakan ya, di dalam hub ini. Sedangkan di switching tidak pernah terjadi tabrakan. Ini terjadi lagi tabrakannya. Jadi ini fire ya. Kemudian kita lihat di sini ya, yang switching udah dua-duanya udah sukses ya. Dua-duanya udah sukses ya. Yang satu dan yang keduanya sukses, sedangkan yang hub masih in progress. Kenapa? Karena tadi sering kali terjadi tabrakan lagi gitu ya, seperti ini. Sehingga dia tidak selesai-selesai gitu ya pengiriman datanya. Dia masih in progress terus dan kemudian terjadi tabrakan lagi gitu ya. Sampai nanti kita lihat bagaimana apakah si hub ini berhasil mengirimkan paket datanya atau tidak gitu ya. Begitu. Failed ya. Di sini terjadi kegagalan ya dalam hal pengiriman data oleh hub dibandingkan dengan switching yang sudah sukses dua-duanya. Begitu. Baik, itu adalah salah satu contoh daripada bagaimana sebuah kecelakaan yang terjadi atau tabrakan yang terjadi pada hub. Kita akan coba lagi simulasikan yang lainnya ya. Kita ini delete aja dulu gitu ya. Kita reset dulu ya. Kemudian kita coba paket datanya kita kirimkan lagi ya. Bagaimana terjadinya proses pengiriman paket data dari satu komputer ke komputer yang lain melalui hub dan melalui switching ya. Kita lihat di sini bahwa di dalam sebuah paket pengiriman data oleh hub ini terjadi tabrakan ya, di dalam sistem hub tersebut. Nah ini beberapa kali tabrakan, sedangkan di switching salah satunya sudah ataupun dua-duanya sudah sukses ya. Nah, sedangkan di hub ini masih mengalami proses pengiriman paket data ya, dan ini memerlukan waktu yang cukup lama karena di dalam pengiriman paket datanya seringkali terjadi tabrakan. Nah, yang pertama sudah sukses ya. Yang pertama ini sudah sukses ya. Dia sudah mengirimkan paket datanya. Sedang yang satunya lagi masih dalam progres. Tapi terjadi lagi tabrakan lagi gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan collision atau tabrakan paket data di dalam suatu jaringan hub ya. Oke, kita tunggu sampai dia berhasil gitu ya. Nah ini sudah berhasil semuanya ya. Nah mungkin itu ya gambaran bagaimana sebuah paket data tabrakan di dalam sebuah jaringan menggunakan hub ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.